Halo, Shalom. Kembali saya menjumpai keluarga besar Rema dalam program kesayangan kita yang membawa kita untuk mengenal kebenaran firman Allah. Bahwa firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bersyukur atas karuniamu yang besar memelihara kehidupan kami. Berkati umatmu, urapan rohmu senantiasa bekerja, memberikan hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih, demi nama Yesus kami naikkan doakan. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembahasan kita kali ini di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Saudara-saudara, dalam pasal yang ke-40 ini maka kita menemukan bahwa Yusuf sedang ada di dalam penjara. Kalau kita membaca keseluruhan atau membaca kisah Yusuf ini, memang ini sebuah drama, kelihatannya sebuah, kalau dibuat menjadi sebuah film yang saudara belum tahu ceritanya, tentu ini sangat menakjubkan sekali. Sebuah film yang tidak bisa ditebak, saudara-saudara, akan akhir daripada film itu apakah baik, ya, happy ending atau tidak. Biasanya kebanyakan orang senang, saudara-saudara, bahwa film itu berakhir dengan baik. Nah, kita bersyukur saudara-saudara bahwa penulis daripada kehidupan ini adalah kisah Yusuf ini adalah Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar, Allah sang pencipta dan sang pembentuk kehidupan kita ini, saudara. Menuliskan kisah tentang Yusuf sendiri. Dimulai daripada seorang anak muda yang bernama Yusuf ini, yang masih sangat muda, adalah anak Yakub, saudara-saudara, yang lahir dari rahim Rahel, yang adalah istri yang sebenarnya sangat dicintai oleh Yakub sendiri. Dan dia memiliki saudara-saudara laki-laki sebanyak 11 orang, saudara-saudara. Dan ternyata ditemukan di dalam pembacaan ini bahwa dia adalah anak yang sangat disayangi. Mengapa demikian? Salah satu yang membuat mungkin orang tuanya menyayangi dia karena kehidupannya yang baik. Artinya dia punya sikap yang baik, dia punya moral yang baik, saudara-saudara. Dia tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Sebagai seorang anak muda, sungguh kehidupan yang sangat baik, takut akan Tuhan. Nyata bahwa dia takut akan Tuhan, salah satu dia mendapat mimpi dari Tuhan. Mimpi itu adalah sebuah tujuan yang sangat jelas bagi Yusuf di masa depannya. Tapi itu mendatangkan saudara-saudara satu kebencian dan satu hal yang membuat saudara-saudara atau kakak-kakaknya merasa tidak enak dengan dia. Selain bahwa dia lebih disayang, dia juga mendapat mimpi yang sebagus itu. Dan mimpi itu kelihatannya bisa diartikan bahwa saudara-saudaranya sendiri sujud menyembah kepadanya. Ini membangkitkan akan amarah atau kebencian atau iri hati di dalam kakak-kakak daripada Yusuf sendiri. Dan apa yang terjadi ketika mereka sedang ada di padang menggembalakan domba, Yusuf mengantar makanan untuk mereka. Terlihat bahwa dia memang anak yang baik dan mengasihi keluarganya dan saudara-saudaranya. Tetapi itu bukannya mendatangkan hal yang baik bagi dia, apa yang dia lakukan selama ini. Saudara-saudaranya menangkap dia, menganiaya dia dengan memasukkan dia di dalam sumur. Lalu kemudian ketika itu lewatlah pedagang Ismail. Lalu dia dijual kepada pedagang Ismail. Dan pedagang Ismail membawanya ke Mesir dan menempatkannya di bursa perdagangan budak, saudara-saudara.
dan seorang pegawai istana membeli dia yang bernama Potifar, lalu membawanya di rumahnya. Di rumah Potifar dia bekerja dengan baik sekali karena dia disertai oleh Tuhan. Namun istri Potifar memfitnah dia. Di situ pun dia difitnah. Dan kemudian saudara-saudara, bahwa dia difitnah karena tidak mau mengikuti keinginan istri dari Potifar untuk berbuat mesum. Nah, rupanya Potifar sendiri tidak bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf untuk tidak menodai istrinya, tetapi malah lebih mendengar perkataan istrinya dan menjebloskan Yusuf di dalam penjara. Betul-betul saudara, sebuah perjalanan yang jauh dari mimpi-mimpinya. Perjalanan yang sangat bertolak belakang dari mimpi-mimpi itu, saudara-saudara. Bukan hanya sampai di situ. Di dalam penjara dia bertemu dengan dua orang pegawai raja. Yang satu adalah pegawai juru minum dan yang satu juru roti. Lalu kemudian singkat cerita mereka bermimpi dan menyampaikan mimpi mereka, dan Yusuf mengartikannya. Dan Yusuf pun saudara-saudara berharap kepada sang juru minum raja itu kalau dia kembali bekerja untuk mengingat dia. Tetapi apa kata firman Tuhan, saudara-saudara? Ayat 21 dari pasal 40 berkata demikian. Kepada juru minum itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi ayat 23, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakannya. Satu-satunya harapan saudara-saudara bagi Yusuf untuk dia bisa keluar dari liang lahat itu, saudara. Tapi ternyata apa? Liang tutupan itu ternyata, saudara-saudara, harapan itu pun tidak ada. Dia dilupakan begitu saja, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Dia harus berada di sana lagi dalam waktu yang dia sendiri tidak tahu. Sampai kepada pasal 41 kemudian barulah kita tahu bahwa masih 2 tahun lamanya Yusuf berada di dalam penjara itu. Sama sekali saudara-saudara, harapan untuk dia keluar dan harapannya kepada sang juru minum itu untuk bisa menyampaikan kepada raja akan kisahnya dia, itu sama sekali hilang selama 2 tahun. Saudara yang saya kasihi, tetapi kehidupan Yusuf tidak berhenti di pasal yang ke-40. Masih ada pasal 41 berikutnya dan pasal-pasal berikutnya yang menunjukkan saudara-saudara kelanjutan dari hidup daripada Yusuf sendiri. Nah, bahwa kemudian Yusuf keluar dari sana dan mengartikan mimpi Raja Firaun, lalu kemudian bahwa dia menjadi seorang yang berkuasa di Mesir, dari seorang narapidana menjadi pemimpin penguasa Mesir, saudara-saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita ini, saudara, kita hanya berpikir dan salah menilai Tuhan dengan berpikir akan hal yang kemarin dan hal yang hari ini. Kita pikir sudah berhenti sampai hari ini akan kehidupan kita. Padahal masih ada kisah selanjutnya, saudara-saudara. Kalaupun hari-hari yang kau lewati, saudara, seperti Yusuf, mimpi-mimpi itu jauh dari kenyataan, saudara. Jangan salah menilai Tuhan terlebih dahulu, bahwa Tuhan itu hidupmu sudah hanya sampai pada seperti hari ini, saudara. Tidak. Masih ada pasal-pasal berikutnya daripada kehidupan kita, saudara. Bahwa Allah menuliskan kehidupan itu, saudara. Skenario itu, saudara, tidak berhenti di pasal 40. Masih ada pasal 41 dan pasal-pasal selanjutnya, saudara-saudara, di mana Yusuf kemudian terus dipakai oleh Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita. Jangan hanya menilai dan melihat apa yang tertulis di hari kemarin-kemarin dan hari ini, saudara. Masih ada hari-hari atau pasal-pasal berikut dalam catatan kehidupan saudara. Dan yakinlah bahwa pasal-pasal berikut dari catatan hidupmu, saudara, adalah sama seperti Yusuf. Kalau memang engkau benar, engkau berjalan dalam kebenaran seperti Yusuf, engkau tinggal dalam kasih karunia Allah dan harus mengalami berbagai macam hal-hal yang menjauhkan engkau dari mimpi-mimpimu itu, bukan berarti bahwa hidup saudara sudah berhenti sampai pasal hari ini. Masih ada pasal hari esok
dan seterusnya. Di mana pasal-pasal itu adalah pasal-pasal perwujudan mimpi. Karena itu saudara, jangan putus asa, jangan buru-buru menilai Tuhan. Tuhan saudara-saudara tidak pernah terlambat dalam hidup, namun juga Tuhan tidak pernah terburu-buru. Dia selalu tepat waktu. Kapan waktu yang terbaik untuk Dia menempatkan kita tepat sesuai dengan mimpi-mimpi yang Dia letakkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena itu, terus tekun seperti Yusuf. Teruslah berharap seperti Yusuf kepada Tuhan. Bahwa pengharapan kepada manusia adalah hal yang sia-sia. Berharap kepada kemampuan kita sendiri juga tidak mendatangkan keuntungan, saudara-saudara. Tetapi berharap kepada Tuhan pada waktu yang tepat. Dan hanya Tuhan yang tahu akan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah di depan kita. Kita sama sekali tidak bisa memprediksi. Karena itu firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Karena kekhawatiranmu tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Apakah dengan saudara khawatir, saudara bisa menambahkan umur panjang saudara? Apakah dengan saudara khawatir, saudara bisa untuk memanjangkan akan pekerjaan saudara? Apakah dengan saudara khawatir, saudara bisa membuat kehidupan rumah tangga saudara menjadi harmonis? Apakah dengan saudara khawatir, saudara bisa membuat akan pekerjaanmu menjadi bisa selesai? Apakah dengan saudara khawatir, engkau bisa membuat penghasilanmu bertambah? Sehasta saja kata firman Tuhan, kurang lebih 45 cm. Jangankan 45 cm, 1 mm atau 1 cm pun kita tidak bisa menambahkan apa-apa dengan kekhawatiran. Tetapi dengan berharap di dalam Tuhan, dengan meletakkan iman dan pengharapan kasih kita di dalam Tuhan, saudara, maka kita tahu Tuhan yang tahu bagaimana memanjangkan akan segala pengharapan-pengharapan hidup kita. Karena itu tetap berharap di dalam Tuhan, letakkan mimpi-mimpi itu di dalam anugerah Tuhan. Biarkan Tuhan saudara-saudara menolong dan menyertai kita di dalam hal apapun yang kita kerjakan. Yang harus kita lakukan seperti Yusuf, tetap berjalan di jalan yang benar, tetap beriman dan percaya di dalam Tuhan, berjalan sebagai orang kudus, tidak menghinakan dirinya saudara dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dengan tidak bermoral saudara-saudara, yang tidak berintegritas. Tetapi saudara-saudara tetap hidup sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, yang punya nilai yang tinggi di mata Tuhan, yang sangat dikasihi, dan tidak menghinakan diri kita yang berharga ini saudara. Biar Tuhan dimuliakan di setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, dan anugerah Tuhanlah yang menyertai kita untuk berhasil dalam hidup ini. Ingat renungan kita kemarin bahwa Yusuf disertai Tuhan dan mendapatkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dia mengalami hyper grace, saudara-saudara, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oh puji Tuhan saudara, dan itulah yang Tuhan karuniakan juga ke dalam kehidupan kita. Berjalan dalam kasih karunia itu dan berharap terus di dalam Tuhan. Sekali lagi, jangan menilai Tuhan hanya untuk hari kemarin hidupmu dan hari ini. Bukan berarti sudah batas hidup kita. Masih ada pasal selanjutnya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, juga tidak buru-buru, tetapi selalu tepat waktunya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau di setiap langkahmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, tetap dalam kasih karunia Tuhan, dan saya sampaikan salam restorasi.